Selamat pagi saudara. Hari ini tema yang mau sharing itu adalah apakah yang di tanganmu itu. Jadi tanganmu, jadi ada apa? Dan apa yang pegang? Karena ini bukan menceritakan seorang biasa, tetapi ini berfirman kepada Musa. Jadi itu Tuhannya sedang tanya kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa itu tongkat. Jadi hari ini mau belajar, jadi tanganmu antara tongkat itu apa hubungannya? Bagaimana kita bisa belajar tentang apa yang kita pegang? Apa yang Tuhan menanyakan kepada Musa, itu sedang tanya. Tuhan menanyakan kepada kita apa yang ada di tangan kita, apakah tongkat atau yang lain. Nah, itu kita belajar. Saudara, kalau yang sejarah Musa atau sejarah latar belakang saudara sedikit perlu mengerti. Jadi orang Israel tinggal di Goshen. Nah, jadi di situ orang Israel makin beranak cucu, makin bertambah dan makin dahsyat, berlimpah ganda dan dipenuhi mereka. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak jumlah masyarakat ini. Tapi orang yang musyrik makin lama makin takut juga, karena mereka jumlah penduduknya makin bertambah. Jadi salah satu yang Firaun perintahnya seperti ini. Jadi kalau lahir laki-laki semua membunuh aja. Tetapi perempuan itu beroleh itu. Tapi masalahnya bidan ini enggak setuju. Dia takut akan Tuhan. Jadi tidak bisa apa yang perintah dari Firaun. Jadi oleh karena itu suku Lewi antara laki-laki sama suku yang Lewi yang perempuan menikah. Tapi akhirnya dia lahir anak itu namanya Musa. Ya, saudara, selanjutnya cerita sudah tahu. Jadi Musa sampai tinggal dewasa, tinggal 40 tahun dia tinggal di bawah Firaun, saudara. Tapi sehari dia keliling, tapi orang Mesir memukul kepada orang bangsa Israel. Jadi dia marah. Dia sampai bunuh orang Mesir. Dan akhirnya dia disembunyikan di dalam pasir. Hari esoknya dia keliling juga. Tapi menemui satu orang bangsa Israel, antara bangsa Israel yang berantem juga. Jadi Musa juga marah. Jadi Musa yang tanya, kenapa masih di sini berantem? Tapi orang ini lawan sama Musa. Jadi akhirnya dia lari. Karena Mesir juga, maksudnya Firaun juga membunuh kepada Musa ini. Akhirnya menarikan diri sendiri sampai padang gurun. Nah, jadi di dalam Mesir tadi 40 tahun dia tinggal. Setelah itu 40 tahun dia tinggal padang gurun, saudara. Nah, usia 80 tahun, jadi Tuhan menampakkan diri sendiri kepada di depan Musa. Musa, ya Tuhan. Dia perintahnya jelas, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tempat yang tanah yang kudus. Saudara, oleh karena itu tempat kudusnya di mana, saudara? Ada yang bilang gereja, ada yang bilang tempat berdoa. Itu salah.
di mana saja, walaupun padang gurun juga, saudara. Kalau saudara di situ ada kebenarannya, di situ ada damai sejahtera, di situ adalah sukacita, itu adalah tempat kudus, saudara. Orang-orang salah paham itu, oh Tuhan ada di gereja. Memang ya, orang Yahudi memang percaya seperti itu. Tapi kalau hanya di situ tidak ada tempat yang menyembah, tidak ada law dan kebenaran, itu adalah hanya gedung, saudara. Tuhan mencari bukan hanya untuk yang gerejanya atau gedungnya. Tuhan mencari di mana saja menyembah dengan dalam law dan kebenarannya. Oleh karena itu, saudara, dari sini yang jelas. Jadi Tuhan menampakkan diri, tapi dari semak duri menyala api. Nah, tapi apinya itu nggak makan, dimakan api ini. Jadi mukjizat terjadi. Jadi maksudnya, pertama Tuhan menampakkan kepada Musa. Jadi dia perintahnya gini, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat, karena orang Israel di situ menindas, banyak menderita di bawah orang Mesir. Hari Tuhan perintah kepada Musa, kamu pergilah di situ membawa bangsa Israel. Jadi Musa yang tanya, siapakah aku ini? Jadi maksudnya Musa itu nggak mengerti kenapa Tuhan yang panggil atau Tuhan yang memanggil dia, mengutus kepada Firaun. Dia nggak mengerti siapakah aku ini. Jadi maksudnya kenapa nggak usia 40 tahun atau 50 tahun? Kalau usia 80 tahun, Tuhan baru memanggil saya untuk mengutus. Tapi maksudnya Tuhan, dia sampai 80 tahun, apa yang pengetahuan dia, apa yang pengalaman dia, apa yang pintar dia nggak mau pakai. Pokoknya Tuhan perintah kepada Musa, apa yang dia suruh ikut, hanya itu aja. Jadi dia menampakkan kepada Musa 3 kali buktikan. Jadi pertama, tongkatnya udah melemparkan, jadi menjadi ular. Setelah itu, tangan dia masuk di baju, jadi menjadi kusta. Terus, dia membawa air dari sungai Nil menjadi darah. Sampai 3 kali buktikan kepada dia, akhirnya ketemu. Setelah itu, Tuhan berfirman kepada dia, apakah di tanganmu itu, apa yang tanganmu berpegang itu, dia tanya. Dan Tuhan tanya, bukan karena kamu sepintarnya apa, atau pendidikannya pintarnya seperti apa, dia nggak tanya. Dia hanya tanya, apakah kamu setia, apakah kamu siap mentaati kepada Tuhan, atau benar-benar kamu mau mengikuti saya atau enggak. Itu yang Tuhan tanya. Jadi kering, jadi tongkatnya kering, jadi tongkat Allah, saudara. Haleluya. Kalau Tuhan pakai tongkat yang kering, jadi menjadi tongkat yang Allah, saudara. Saudara-saudara, mau tanya hari ini, Tuhan sedang tanya kepada saya dan saudara, apa yang sedang pegang dalam tangan saudara? Tuhan lagi tanya kepada saudara, saya pendidikannya begini, saya nggak bisa. Saya sebenarnya uangnya nggak ada. Saya sebenarnya nggak pintar. Saya nggak berani omong. Bukan Tuhan lagi tanya kepada saya dan saudara. Bukan hal-hal yang kita mempunyai apa itu, bukan.
Apakah siap mengikuti saya atau enggak? Saudara-saudara, jangan salah paham itu. Tuhannya sudah mengutus tempat di mana saja saudara berdiri, tempat di mana saja saudara kerja, tempat yang di mana saja sedang bisnis, itu adalah tempat kudus, saudara. Karena di situ ada kebenarannya, di situ ada sukacita, di situ dan damai sejahtera saudara di situ. Itu adalah tempat kudus, itu adalah kerajaan Allah, saudara. Tuhan yang mengutus kepada saudara sekarang posisi yang berdiri, saudara. Apa adanya saudara sekarang? Apa yang sedang pegang tangan saudara? Bukan yang pendidikannya atau kayanya. Asal saudara setia. Seperti Yesaya, siap ya aku. Saya tempat kerja atau tempat bisnis atau tempat yang keluarga, Tuhan menyuruh saya sebagai misionari. Bagaimana tempat ini orang yang belum mengenal Tuhan, jadi dia hidup di dalam kegelapan, berpindah pindah ke tempat yang terang ini atau tempat yang hidup ini. Tuhan mengutus saya dan saudara sebagai misionari tempat yang sedang kerja di sini. Karena kenapa? Seperti orang Yahudi, oh Tuhan ada di Baitala. Bukan. Tuhan di mana saja. Oleh karena itu Tuhan yang ditanya kepada Musa, apakah di tanganmu itu? Maksudnya saudara, di mana saja. Tanggalkanlah kakimu dari kasunmu. Karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara sedang berdiri itu adalah tempat yang kudus. Bagaimana oleh karena saudara bisa berubah lingkungannya, tempat yang kegelapan, bagaimana bisa berpindah kepada tempat yang orang yang hidup atau ke tempat yang terang, saudara. Itu tugas saya atau tugas saudara ini. Saudara, hari ini yang mau menyampaikan sesuatu yang paling penting sekali. Tuhan bukan hanya ada di gereja, tempat saudara yang sedang berdiri, tempat kerja, di situ ada Tuhan, saudara. Terus Tuhannya tanya kepada saya dan saudara, kamu sedang lagi apain? Apakah yang pegang di tanganmu itu apa? Kata Musa bilang, tongkat. Tongkat itu hanya kering, saudara. Tapi Tuhan pakai itu adalah tongkat yang Allah. Saudara tempat kerja, apa yang saudara sedang melayani itu adalah Tuhan perhatian atau Tuhan melindungi saudara sebagai misioneri. Ya jelas tempat itu adalah tempat yang Allah, saudara. Itu yang maksudnya tempat kerajaan Allah, saudara. Saudara, saya lihat kisah, maksudnya Mazmur pasal 118 ayat 17. Aku tidak mati, masih hidup. Supaya apa? Supaya menceritakan perbuatan-perbuatan yang Tuhan. Saudara, masih kita hidup? Saudara masih hidup sampai saat ini bukan untuk makan 3 kali, saudara. Jadi sebenarnya tugas kami adalah tempat di sini keluarga saudara sebagai misionari. Untuk apa? Membangun kerajaan Allah di tempat kegelapan, di tempat yang saudara sedang berdiri. Seperti Tuhan menanyakan tempat di situ, di padang gurun. Apa yang tangan saudara sedang pegang ini? Oh, saya pegang tongkat. Maksudnya tongkat itu bukan seperti yang Musa, saudara. Saudara tidak usah sesuatu yang pegangnya, itu enggak usah. Hati saudara setia kepada Tuhan. Tuhan, saya siap. Saya siap.
Oleh karena saya, oleh karena saudara, bagaimana bisa lingkungan ini berubah? Bagaimana lingkungan ini menjadi yang lebih baik, lebih menerima berkatnya ini. Oleh karena saudara, bagaimana lingkungan itu berubah lebih baik. Lebih baik itu adalah apa, saudara? Lebih baik itu adalah di situ ada kebenarannya. Di situ adalah bagaimana menjadi tempat kegelapan menjadi kudus, supaya di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Kalau saudara keputusan hari ini, oh Tuhan pakailah saya, lingkungan saya sebagai misionari. Saya oleh karena saya lingkungan ini saya berubah supaya menerima Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadinya tidak ada artinya untuk hidup, tapi karena masih hidup, karena supaya menceritakan perbuatan-perbuatan yang Tuhan. Kami siap di tempat saya, tempat kerja, tempat yang kudus, sedang kami berdiri di situ. Kami berubah supaya lingkungan saya jadi menjadi terang. Lingkungan saya oleh karena saya lingkungan dari kegelapan berpindah kepada tempat yang kehidupan yang baik, tempat yang terang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you, all of you. Tuhan memberkati kepada saudara. Kalau saudara bangkit dan bangun dari tempat yang kerja, pasti Tuhan segala berkat akan datang kepada saudara. Amin. Amin, semangat. Haleluya. Haleluya.